Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Hari ini saudaraku saya akan masuk pada bagian yang terakhir dari seri firman di bulan Mei ini. Gak berasa ya. Ini tiba-tiba kita sudah di tengah tahun loh saudara. Sebentar lagi masuk ke bulan Juni. Saya akan menyampaikan bagian yang terakhir dari seri firman Light Your Fire Again. Kobarkan kembali nyala apimu. Dan saya akan menutup dengan satu firman ini saudaraku yang berjudul Level Up Your Prayer. Saya tuh sering ngomong sama teman-teman kalau di full time saudaraku, nggak ada yang namanya stagnasi. Doesn't mean kayak stagnasi itu nggak ada. Tetapi dalam kehidupan ini kita tuh cuman punya dua pilihan ya saudara. You either up, saudara either level up, saudara naik, atau ya kalau saudara stagnasi, it's about to go down gitu aja. Pilihan saudara cuman itu aja. Apakah saudara naik ataukah saudara turun? Dalam kehidupan rohani juga sama loh. Pilihannya cuma dua. Kalau saudara tidak level up your prayer, apimu akan padam. Saudara hanya punya satu pilihan. Yuk kipasi lagi api doamu. Level up, naik level dalam kehidupan doamu. Hanya dengan cara itulah saudaraku, engkau bisa mempertahankan api di dalam hidupmu terus menyala. Bahkan Yesus dalam rupanya sebagai manusia ya saudaraku, Yesus sangat menyadari pentingnya doa. Itu sebabnya momen-momen mendekati dia akan menghadapi salib. Ini yang dia katakan kepada murid-muridnya Pak. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku gitu. Tidak bisakah gitu. Kita buka dulu ya, ayatnya kita lihat yuk. Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-41. Setelah itu, Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Boleh nggak saudara kalau baca Alkitab kita breakdown satu-satu ya? Jangan cepet-cepet, karena then the meaning is not gonna go deeper kalau saudara nggak baca itu dan kayak chewing it one by one gitu. Ayat yang ke-40 ini ngomong gini, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya. Pertanyaannya loh, berarti sebelum itu dia ngapain? Itu sebabnya di dalam Alkitab ya jangan baca hanya satu-satu saudara. Nanti pulang dari sini saudara cek ya. Bahkan sekarang saudara boleh buka. Ayat yang ke-39, Tuhan itu, Yesus itu berdoa. Itu sebabnya ketika dia kembali kepada murid-muridnya, dia berharap murid-muridnya sama-sama berdoa. Alih-alih dapetin muridnya berdoa, ayat ini ngomong, mereka didapati sedang tidur. Kata mereka di sini, saya rasa nggak terlalu berlebihan kalau saya ngomong, berarti muridnya yang tidur bukan cuma satu. Setidaknya kalau ditulis mereka, lebih dari satu. Dan lebih menyenangkannya lagi ayat ini berlanjut. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berarti fakta bahwa Yesus ngomong sama Petrus, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam? Petrus termasuk yang tidur. Make sense ya, Bapak Ibu? Kenapa ayat ini jadi menarik buat saya? Karena come on, kita tahu Petrus itu salah satu dari murid Yesus yang paling dekat sama Yesus. Kemanapun Yesus pergi, yang lain mungkin tidak ikut, tapi Petrus, Yohanes, Yakobus akan selalu ada di sana. Berbicara kedekatan dengan Yesus, saudaraku, berbicara tentang pelayanan, Petrus nomor 1, Pak. Yang lain gak hadir, dia siap bos, saudaraku. Dia ready. Tapi bicara soal doa, dia ketiduran. Saudara boleh ketawa loh. Tapi yang
membuat saya itu kayak terganggu, saudara. Ini masalah sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Herannya, sampai detik hari ini masih terjadi. Saya berjumpa dengan orang-orang Kristen yang kalau urusan pelayanan all out, habis-habisan. Saya berjumpa dengan orang-orang yang lain boleh nggak ada. Dia nomor 1 paling cepat absen, saudara. Tapi kalau udah urusan doa, Pak, halo. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku, kata Yesus. Come on. Bahkan di dalam sebuah kisah yang lain, Yesus kembali meng-highlight hal ini. Masih ingat kisah Maria dan Marta? Kita buka ya, Lukas pasalnya yang ke-10 yuk. Kita lihat ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42. Saya baca ayat 38, boleh bantu saya baca ayat 39? Boleh ya? Nanti kita bergantian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, jadi Yesus baru jalan nih saudaraku. Tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Berarti Yesus ada di rumah siapa saudara? Marta. Ayat 39 yuk sama-sama. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Sampai di situ dulu. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan, boleh nggak kita picturing nih? Yesus datang, Maria dikatakan duduk dekat kaki Tuhan sambil mendengarkan perkataannya. Boleh nggak saya ngomong bahwa setelah Yesus datang ke rumah Marta, dia khotbah? Setidaknya dia sharing. Dikatakan Maria ini duduk dekat kaki Yesus. Di mana Marta? Ayat 40 mengatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani. Bagus nggak saudara? Loh bagus. Sampai dengan ayat ke-40 awal ini, nggak ada yang salah di sini. It's okay, Marta melayani, dia sibuk sekali. Maria dengerin Yesus sedang sharing, so what's wrong with it? Then the problem begin. Di ayat 40 mulai ngomong, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Pertanyaan saya, salah enggak Marta melayani? Oh, saya harus mengatakan ini kepada saudara. Pelayanan itu sesuatu yang penting. Aminnya boleh yang paling keras. Izinkan saya mengatakan kepada saudara, bahkan saudara yang belum melayani, senggol kiri kanan, Pak, ayo melayani. Loh benar saudaraku, there is nothing wrong, it's good. Be a blessing, jadi berkat. Satu dengan yang lain. Kerjakan tugas pelayananmu dengan setia. Aminnya lebih keras lagi. Oh, kamu kalau mau tepuk tangan yang paling meriah. So what's wrong with it, Pastor? Yang jadi masalah adalah di tengah kesibukannya. Marta lupa. Apinya akan padam kalau dia tidak mengisinya. Tidak di-recharge, kalau tidak dipenuhi. Yang terjadi apa Pak? Tuhan, lihat itu. Enak aja dia duduk, aku nih sibuk, capek. Tanpa doa, pelayananmu jadi beban.